Baik, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai metode analisis vektor. Nah, dalam topik bahasan kali ini kita akan belajar menentukan resultan vektor menggunakan metode analisis. Jadi maksudnya kita menentukan resultan vektor itu melalui proses menguraikan vektor menjadi vektor-vektor komponennya. Jadi apa itu vektor komponen? Untuk memahami vektor komponen, kita bisa lihat gambar berikut. Jadi di sini saya berikan ada 3 buah vektor, ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Di mana setiap satu kotak dalam tabel ini dia memiliki nilai satu satuan. Jadi kita bisa lihat vektor A itu dia berada di sumbu X, vektor B itu berada di sumbu Y, kemudian vektor C itu tidak berhimpit pada sumbu X dan juga tidak berhimpit pada sumbu Y. Jadi dia posisinya miring seperti itu. Nah, karena setiap satu kotak itu memiliki nilai satu satuan, jadi kita bisa tahu bahwa vektor A itu memiliki panjang atau nilai sebesar 2 satuan dan arahnya dari gambar itu adalah ke sumbu X positif. Sedangkan vektor B itu dia memiliki panjang 3 satuan karena dia 3 kotak ya. 3 satuan dan arahnya itu ke sumbu Y negatif. Sedangkan vektor C itu bisa kita lihat dia terdiri atas di sumbu X itu sebesar 3 satuan dan dia juga mempunyai nilai atau panjang di sumbu Y itu sebesar 4 satuan. Nah, dari sini kita bisa lihat jadi vektor C itu memiliki panjang 3 satuan ke arah sumbu X positif dan memiliki panjang 4 satuan ke arah sumbu Y positif atau ke atas. Nah, jika ingin mencari berapa nilai vektor C itu kita bisa tentukan dengan rumus Pythagoras. Jadi di sini vektor C-nya itu dia sebagai sisi miring. Jadi kita bisa cari dengan rumus sisi miring dalam Pythagoras. Jadi sisi miring itu rumusnya akar sisi 1 kuadrat tambah sisi 2 kuadrat seperti itu ya dalam segitiga siku-siku. Jadi sisi satunya itu adalah bagian di X 3, kemudian sisi 2-nya itu adalah bagian C di sumbu Y yaitu 4. Jadi panjang dari vektor C itu adalah sebesar 5 satuan seperti itu. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata sebuah vektor itu dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Dan vektor-vektor hasil uraian tersebutlah yang disebut dengan vektor-vektor komponen. Jadi vektor komponen itu artinya adalah hasil proyeksi suatu vektor terhadap sumbu X dan hasil proyeksi suatu vektor itu terhadap sumbu Y, di mana hasil proyeksi keduanya itu dia saling tegak lurus. Nah, dari gambar yang sebelumnya itu kita bisa lihat bahwa vektor C itu bisa diuraikan terdapat dua vektor proyeksi, jadi saling tegak lurus, yakni komponen vektor yang terletak pada sumbu X yaitu vektor Cx dan komponen vektor C yang terletak pada sumbu Y yaitu Cy. Jadi bisa kita tuliskan itu vektor komponen dari C itu adalah pada sumbu X, Cx sebesar 3 satuan dan vektor komponen C pada sumbu Y, Cy itu adalah 4 satuan. Nah, seperti itu pengertian dari vektor komponen. Jadi vektor komponen itu bagian dari vektor yang bisa kita cari terhadap sumbu X dan bagian dari vektor tersebut terhadap sumbu Y. Jadi cara mencarinya adalah dengan memproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y tersebut masing-masing. Nah, setelah paham pengertian dari vektor komponen, nanti perlu diingat lagi tentang konsep dasar trigonometri yang sebelumnya. Jadi karena di sini nanti kebanyakan vektor itu akan dibahas membentuk suatu sudut. Mungkin membentuk suatu sudut terhadap sumbu X, bisa saja membentuk suatu sudut terhadap sumbu Y. Misalkan kalian diminta mencari suatu vektor komponen dari gaya F seperti gambar berikut. Jadi kalian diminta mencari berapa nilai vektor komponen dari F10 Newton
atau uraikan vektor dari F 10 Newton berikut, di mana gaya F-nya ini dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif, seperti ini. Jadi, jika bertemu suatu gaya membentuk sudut, kalian harus ingat konsep dasar trigonometri mengenai sin sudut dan cos sudut, seperti itu. Nah, dari pengertian vektor komponen sebelumnya, jadi kita harus gambar terlebih dahulu ya. Jadi kita cari proyeksi atau vektor komponen dari F. Jadi pertama kita cari proyeksinya terhadap sumbu X. Itu caranya adalah tarik garis putus-putus dari ujung vektor seperti ini, tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, jadi dari sini kita peroleh vektor komponen Fx di sumbu X. Kemudian yang kedua, tarik kembali garis putus-putus dari ujung vektor, tetapi tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi ingat ya, dari ujung vektor, tegak lurus terhadap sumbu Y putus-putus. Nah, dari pangkal ke titik putus-putus yang satunya itu adalah panjang vektor komponen di sumbu Y, Fy. Jadi kita sudah dapat gambar atau vektor komponen F di sumbu X, Fx, dan vektor komponen F di sumbu Y, seperti ini. Nah, sekarang mencari berapakah nilainya. Jadi sudutnya itu 60 derajat terhadap sumbu X positif atau terhadap Fx ya. Nah, konsep matematika itu ingat, jadi dia berseberangan, jadi sudut yang di sebelah sini kalau berseberangan itu besarnya sama. Jadi di sini juga besar sudutnya adalah sebesar 60 derajat. Nah, jadi di sini kita temukan ada sisi samping sudut itu adalah Fx, kemudian dari sudut 60 derajat yang di atas ini, sisi depan 60 derajatnya itu adalah Fy, dan yang sebagai sisi miring itu adalah F, vektor gaya ini sendiri, 10 Newtonnya ini sebagai sisi miring. Nah, diingat konsep sebelumnya, cos dari sudut itu adalah samping per miring. Jadi sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring sudut. Jadi sisi sampingnya itu tadi adalah Fx. Sudutnya 60 derajat ya. Jadi cos 60 itu nilainya adalah Fx dibagi sisi miringnya F. Jadi kita ingin mencari nilai Fx dan F-nya ini sudah diketahui. Jadi nilai Fx itu adalah, ini kita kalikan silang. Jadi nilai Fx-nya F dikalikan dengan cos 60. Nah, sedangkan untuk mencari Fy, jadi Fy itu karena di depan sudut berarti kita pakai persamaan sinnya. Jadi sin sudut, sin alfa itu demi. Jadi depan dibagi miring, seperti itu ya caranya mengingat. Jadi sisi depan dari 60 derajat itu dari gambar, sisi depannya itu adalah Fy, sisi miringnya tetap F. Jadi nilai Fy itu adalah F dikalikan dengan sin 60. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita mencarinya seperti ini ya, dengan konsep cos dan sin. Nanti kalian juga bisa langsung, kalau sudah fasih itu kalian bisa tentukan, jika kalian mencari Fx, ketika Fx-nya di samping sudut, berarti kalian bisa langsung gunakan rumus cos, karena dalam cos itu ada unsur sampingnya. Jadi sisi miring atau F dikalikan dengan cos sudut. Sehingga jika ingin mencari Fy, kalau yang satu vektor komponennya sudah cos, berarti yang satu Fy-nya itu pasti kalian gunakan sin, seperti itu nanti mulai cara cepatnya. Jadi Fy itu sama dengan F sin 60. Nah, kita hitung berapa nilai vektor komponennya. Jadi besar vektor komponen di X itu F-nya tadi nilainya 10 Newton. Cos 60 diingat itu setengah ya. Jadi Fx itu besarnya adalah 5 Newton. Sedangkan untuk vektor komponen F di sumbu Y, tadi nilainya adalah F sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi Fy itu nilainya adalah 5 akar 3.
Nah, jadi penguraian vektor atau vektor komponen F itu adalah di sumbu X 5 Newton dan di sumbu Y adalah 5 akar 3 Newton. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara mencari vektor komponen. Bisa dipahami ya. Oke, sesudah paham menguraikan atau mencari vektor komponen dari sebuah vektor, baru kita bisa lanjut ke menjumlahkan beberapa vektor itu dengan metode penguraian vektor. Tapi sebelum itu, di sini Ibu bahas dulu beberapa rangkuman mengenai penjumlahan resultan vektor untuk vektor yang berada di satu garis kerja dan untuk vektor yang saling tegak lurus. Jadi ini sebenarnya kalian sudah dapat sebelumnya ya. Tapi saya lebih tekankan lagi, jadi jika nanti kita menemukan ada dua vektor ataupun lebih seperti itu, dan letaknya dia segaris kerja, jadi segaris kerja itu maksudnya dalam bidang yang sama, jadi sejajar, dan jika vektornya tersebut searah, maka untuk mencari besar resultan vektornya, itu nanti kalian bisa langsung jumlahkan, seperti itu. Jadi maksudnya, misalkan ada vektor F1 ke kanan di arah sumbu X positif. Kemudian ada F2 juga sama di arah sumbu X positif. Nah, ini namanya dua vektornya ini adalah segaris kerja. Dan ini juga arahnya sama. Jadi kalau kita gambar resultannya dengan poligon kan seperti ini ya. Jadi kita gabungkan pangkal F2 di ujung F1, kemudian tarik garisnya. Jadi yang tanda panah hitam ini adalah penggambaran dari resultan F1 plus F2. Nah, untuk mencari berapa besarnya resultannya, jadi nilainya berapa, karena dia segaris kerja dan searah, berarti tandanya sama-sama positif. Sehingga besarnya itu nanti adalah F1 ditambah F2. Ingat mencari besar itu ditulis dengan tanda mutlak seperti ini. Jadi bisa kalian langsung jumlahkan. Jadi misalkan ini 5 Newton F1-nya, F2-nya 3 Newton, berarti besar resultannya itu adalah 5 tambah 3. Itu sama dengan 8 Newton. Sedangkan jika dua vektor atau lebih itu letaknya segaris kerja juga, tapi arahnya itu berlawanan, maka nanti tanda dari dua vektornya itu juga berbeda, jadi saling berlawanan. Jadi maksudnya jika nanti ada gaya F1 seperti ini ke sumbu X positif arahnya, kemudian ada F2 ini arahnya ke sumbu X negatif, berarti nanti tanda dalam menghitung itu dia berbeda karena dia segaris kerja, sejajar, tapi arahnya berbeda. Jadi misalkan kita pakai yang ke sumbu X positif, berarti untuk F2 ini karena arahnya ke sumbu X negatif, nanti tandanya adalah negatif. Seperti itu. Jadi dalam besaran vektor itu arah itu menentukan nilai dari vektor itu nanti. Jadi ini plus F1 dan ini adalah min F2. Nah, untuk mencari penggambaran resultannya itu kan kita gabungkan pangkal F2 di ujung F1, tapi karena arahnya ke kiri seperti ini ya. Jadi resultannya ini. Itu. Resultan dari gaya yang berlawanannya lebih kecil. Nah, besarnya itu ingat tadi karena dia berlawanan tandanya berbeda. Jadi plus F1 kurang F2, berarti nanti kalian bisa langsung selisihkan seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah mencari besar resultan vektor untuk dua vektor yang saling tegak lurus. Jadi kalau saling tegak lurus itu artinya sudut yang dibentuk adalah sebesar 90 derajat. Jadi anggap F1 misalkan ke sumbu X positif, F2 ke sumbu Y positif, jadi ini dia sudut yang dibentuk tegak lurus ya, 90 derajat. Nah, untuk menggambar resultannya itu bisa kita gunakan konsep jajaran genjang. Jadi, tarik garis putus-putus sejajar F2 dan sejajar F1. Penggambaran resultannya itu adalah sama dengan diagonalnya. Ya, ini R-nya. Ini penggambaran arah resultannya.
Sedangkan berapa besar resultan vektornya itu kita bisa cari dengan rumus kosinus, karena kita tahu sudut apit antara F2 dan F1. Jadi rumus kosinus itu kita sudah bahas juga sebelumnya ya. Untuk dua vektor yang membentuk sudut, itu rumusnya adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kali cos alfa. Ingat alfa di sini artinya adalah sudut yang dibentuk antara F1 dan F2. Jadi karena dia tegak lurus, sudut yang dibentuk itu nilainya bisa kita substitusi adalah 90 derajat. Nah, nilai cos 90 itu adalah 0. Jadi 0 kali 2F1 F2 itu hasilnya 0. Sehingga besar resultan untuk dua vektor yang saling tegak lurus itu adalah seperti ini. Akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Jadi nanti kalau kalian bertemu soal dua vektor saling tegak lurus, kalian langsung bisa gunakan rumusnya ini. Ini rumusnya hampir mirip seperti rumus dari Pythagoras ya. Jadi vektor kuadrat vektor yang saling tegak lurusnya kalian jumlahkan nanti. Seperti itu. Nah, baru kita sekarang bisa lanjutkan ke cara menjumlahkan vektor atau mencari resultan vektor dengan metode urai vektor. Jadi nanti kalian bisa ketemu soal itu jumlah vektornya ada 2 atau lebih, mungkin 3, bisa 4 seperti itu. Jadi langkah pertama nanti sebelum mencari resultannya itu adalah kalian gambarkan semua vektor yang akan dijumlahkan. Jadi kalian harus gambar nanti koordinat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian letakkan semua titik pangkal vektor itu di pusat koordinat. Jadi namanya pusat koordinat itu adalah di titik 0,0. Jadi nanti pangkalnya semua kalian letakkan di titik 0,0. Tapi panjang dan arahnya itu tetap sama dengan kondisinya mula-mula. Nah, sesudah kalian menggambar semua vektor, baru kemudian kalian perhatikan. Jadi jika vektornya tersebut sudah berhimpit dengan sumbu X, tidak perlu kalian uraikan. Begitu juga kalau sudah berhimpit dengan sumbu Y, juga tidak perlu kalian uraikan. Nah, yang perlu kalian uraikan itu adalah vektor yang tidak berhimpit dengan sumbu X maupun sumbu Y, jadi miring. Jadi kalian uraikan vektornya masing-masing dari dengan konsep penguraian vektor atau mencari vektor komponen sebelumnya. Kemudian kalian hitung berapakah nilai dari setiap komponen vektor tersebut. Nah, sesudah memperoleh nilai dari tiap komponen vektornya, baru kalian hitung resultan vektor pada sumbu X dan kalian hitung juga resultan vektor pada sumbu Y. Jadi kalian nanti mencari resultan vektor pada sumbu X berapa. Jadi ini segaris kerja, kalian nanti bisa pakai konsep yang segaris kerja tadi ya. Sama-sama di sumbu X, kalian bisa cari resultannya, kemudian sama-sama di sumbu Y. Sesudah memperoleh nilainya, kemudian kalian gambarkan arah resultan vektor di sumbu X dan resultan vektor di sumbu Y. Baru terakhir kita bisa menentukan besar resultan akhir semua vektor. Dan dari gambar tersebut kita juga bisa memperoleh arah resultan vektornya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya di sini kita lanjut bahas dengan soal ya. Jadi kita mencari resultan vektor dengan metode urai. Nah, misalkan dari soal 1 yang ini, tentukanlah resultan ketiga gaya berikut.
Jadi ada F1, diberikan gambar seperti ini letaknya dengan metode urai vektor. Jadi kalian diminta mencari resultannya, gabungannya dengan metode urai vektor. Nah, jadi pada soal ini kita bisa lihat ada gaya F1 3 Newton. Jadi F1-nya ini dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian ada besar F2-nya 6 Newton dan membentuk sudut 60 derajat juga sama ya, terhadap sumbu X positif. Satu lagi ada F3, sedangkan F3 di sini arahnya ke sumbu X negatif. Dan dia letaknya ini namanya berhimpit dengan sumbu X. Seperti itu. Nah, jadi ini kita sudah gambarkan di soal itu sudah semua titik pangkalnya ini di titik 0,0 seperti ini maksudnya ya. Jadi semua titik pangkalnya ini sudah di titik 0,0. Baru kemudian kita lihat apakah kita perlu menguraikan vektor atau tidak. Jadi di sini dari F1, F2, F3 ternyata ada gaya yang berhimpit dengan sumbu X yaitu F3. Berarti kita tidak perlu menguraikan gaya F3 ini. Yang perlu kita uraikan itu adalah F1 dan F2 karena dia membentuk sudut. Jadi kita cari komponen vektornya di sumbu X dan kita cari komponen vektornya di sumbu Y. Nah, caranya mencari seperti tadi ya di penguraian vektor. Jadi, anggap misalkan kita cari pertama komponen vektor dari F1. Nah, tarik garis putus-putus, tegak lurus dengan sumbu X, gitu ya, dari ujung vektor F1 tegak lurus, seperti itu. Jadi, F1X-nya, atau vektor komponen X-nya adalah ini, gambarannya. Kemudian tarik garis putus-putus, tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi, F1Y-nya ke atas. Nah, ini kita sudah mendapatkan gambar komponen vektor F1. Kemudian kita cari selanjutnya komponen vektor F2. Jadi sama, tarik garis putus-putus dari ujung vektor, tegak lurus sumbu X. Seperti ini. Berarti arahnya ke kanan untuk F2X. Kemudian tarik garis putus-putus, tegak lurus sumbu Y. Nah, ingat pangkal itu akan menjadi pangkal juga ya untuk vektor komponen. Jadi arah F2Y-nya atau vektor komponen F2 di sumbu Y itu ke bawah, ke Y negatif. Nah, kita sudah gambarkan. Baru kita sekarang cari nilai vektor komponennya masing-masing. Jadi kita cari dari F1-nya dulu ya. Jadi dari konsep sebelumnya itu F1 kita cari F1X dulu. Nah, F1X ini namanya terdapat di samping 60 derajat. Berarti kita gunakan rumus cos, karena cos itu ada unsur sampingnya, samping per miring. Cos 60 itu rumusnya adalah samping per miring. Samping dari 60 itu adalah F1X. Kemudian miringnya itu adalah sisi miringnya F1. Sehingga kita peroleh nilainya F1X itu sama dengan F1 dikali cos 60. Nah, kita hitung langsung ya. F1-nya 3, cos 60-nya setengah. Sehingga nilai dari F1X itu adalah 3/2. Gitu. Kemudian kita cari F1Y sekarang. Jadi ingat di sini sudutnya sama karena dia berseberangan dengan 60 derajat yang ini. Jadi F1Y ini namanya di depan 60. Kalau depan tuh kita pakai sin. Sin itu rumusnya depan per miring. Jadi depannya 60 derajat itu adalah F1Y dan miringnya tetap F1. Sehingga F1Y itu nilainya adalah F1 sin 60. Kita hitung nilainya ya. Sin 60 ingat setengah akar 3. Sehingga F1Y
itu nilainya adalah 3 akar 3 per 2 Newton. Nah, jadi dari sini kalian bisa lihat, kalau kalian sudah fasih, kalian bisa langsung masuk ke sini. Jadi F1X, F1X itu adanya di samping 60 derajat. Berarti kalian gunakan kalau samping itu rumusnya cos. Jadi sisi miring kali cos 60 seperti itu langsung boleh. F1X sama dengan F1 kali cos 60. Sedangkan F1Y-nya itu ada di depan, sehingga F1Y-nya kalian langsung gunakan. Kalau yang satunya cos berarti komponen vektor di Y kalian gunakan sin. Seperti itu. Jadi langsung dari sini juga boleh dikerjakan. Jadi F1Y-nya sama dengan F1 sin 60. Nah, untuk vektor komponen F2 jadi sama. Jadi cos 60, jadi 60 yang ini ya. Di samping 60 derajat itu adalah F2X dan miringnya adalah F2. Cos itu ingat samping per miring, cosami. Jadi F2X per F2. Sehingga F2X-nya sama dengan F2 kalikan cos 60. Nah, F2-nya nilainya setengah. 6 kali setengah itu adalah 3 Newton. Sedangkan untuk sin-nya, sin itu depan per miring. Jadi ini dia berseberangan, jadi di sini sudahnya juga 60 derajat. Di depannya 60 itu adalah F2Y, miringnya tetap F2. Jadi sin demi berarti F2Y dibagi F2. Sehingga F2Y-nya itu nilainya F2 kali sin 60. F2-nya 6, sin 60-nya setengah akar 3. 3 akar 3 Newton. Nah, jadi F2X-nya adanya di samping, langsung kalian gunakan cos rumusnya. F2-nya ada di depan, langsung kalian gunakan rumusnya sin. F2 kali sin 60. Sesudah kita ketemu hasil dari tiap komponen vektor ya, baru kita lihat sekarang. Jadi karena kita sudah menguraikan vektor, berarti kita nggak usah lagi lihat yang ini, penggambaran F1 dengan F2-nya, karena kita sudah gambarkan bagiannya atau komponennya. Jadi yang perlu kita lihat tuh hanya F1X, F1Y, F2X, F2Y, dan F3. Sekian gaya yang ada di sistem soalnya ini. Nah, sekarang kalian perhatikan di sumbu X ini itu ada berapa gaya, dan di sumbu Y ini ada berapa gaya, seperti itu. Jadi dari penguraian tadi kita bisa lihat di sumbu X-nya ini ternyata ada 3 buah gaya. Jadi ada F1X ke kanan, F2X ke kanan, dan F3 ke kiri. Jadi mereka bertiga ini namanya segaris kerja, tetapi arahnya F3-nya itu berlawanan, berarti nanti tandanya ada positif, ada negatif. Jadi kalau segaris kerja itu nanti kita bisa jumlahkan atau bisa selisihkan langsung, tergantung arahnya. Nah, karena arahnya berlawanan, kita misalkan yang ke sumbu X positif itu kita beri tandanya positif saat menghitung. Berarti F1X kita pakai tanda plus, F2X karena ke kanan plus, F3 ke kiri, arahnya berlawanan berarti tandanya min. Sehingga resultan di sumbu X itu adalah F1X. Jadi karena arahnya ke kanan, kita sepakat gunakan tanda positif ya. Jadi plus F1X. Kemudian F2-nya arahnya sama dengan F1 berarti plus F2X juga. Sedangkan F3-nya arahnya ke kiri, berarti di sini min F3. Itu jadi jumlah resultan di X itu adalah F1X tambah F2X dikurangi dengan F3. Nah, itu yang bisa kita gabung di sumbu X. Jadi yang bisa kita gabung tuh yang satu garis kerja terlebih dahulu.
F1X tadi kita peroleh nilainya itu ini 3/2. F2X 3. Kemudian F3 juga nilainya 3. Berarti ini 3/2. Jadi resultan di sumbu X itu misalnya 3/2 Newton. Nah, sekarang kita cari berapakah besar resultan sigma. Jadi sigma itu penjumlahan resultan di sumbu Y. Nah, untuk mencari resultan di sumbu Y, kita lihat ada berapa gaya di sumbu Y. Jadi di sini kita bisa lihat di sumbu Y itu ternyata ada 2 buah gaya. Jadi ada F1Y arahnya ke atas dan F2Y arahnya ke bawah. Jadi arahnya berlawanan ya, berarti tandanya juga nanti berbeda. Misalkan sekarang kita gunakan yang arahnya ke atas, tandanya positif. Berarti yang arahnya ke bawah itu tandanya adalah negatif. Sehingga kita tulis di sini, resultan sigma F-nya itu adalah yang ke atas kita pakai positif, F1Y. Yang ke bawah negatif berarti min F2Y. F1Y-nya kita tadi dapat nilainya yang ini. 3/3/2. Sedangkan F2Y-nya ini 6/2/3 ya. 6/3/2. Jadi karena sudah sama penyebutnya, bisa langsung dikurangkan. 3 kurang 6 itu min 3/3/2 Newton. Nah, seperti itu. Jadi kita ketemu yang resultan di sumbu Y itu tandanya negatif, itu berarti arah dari resultan sigma F-nya itu adalah ke bawah, karena tadi kita pakai permisalan itu yang ke bawah negatif. Atau bisa digambar jadinya seperti ini. Nah, jadi sigma Fx-nya kita ketemu tandanya hasilnya positif 3/2 berarti arahnya ke kanan. Karena kita pakai permisalan yang ke kanan positif. Sedangkan sigma Fy-nya itu kita ketemu hasilnya min, berarti itu menunjukkan arahnya sigma Fy itu adalah vektornya ke bawah, karena kita tadi menggunakan permisalan yang ke bawah itu tandanya negatif. Sehingga penggambaran resultannya itu adalah pakai jajaran genjang ya, seperti yang sebelumnya. Ini diagonalnya R. Jadi arahnya sini dia. Nah, untuk mencari besarnya, sekarang kita gunakan konsep dua vektor yang saling tegak lurus. Jadi Fx dan Fy ini dia saling tegak lurus. Ingat tadi mencari resultannya. Jadi kita udah gabung tadi semua vektor itu, sisanya tinggal dua vektor ini saja. Ada sigma Fx ke kanan dan sigma Fy ke bawah. Jadi dia sisanya saling tegak lurus seperti ini. Kalau tegak lurus tadi rumusnya adalah akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, ini kita sudah bahas di slide sebelumnya ya. Jadi mencari resultan yang tegak lurus dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi rumusnya sama dengan rumus sisi miring Pythagoras. Sigma Fx-nya tadi 3/2. Nah, tinggal kita hati-hati sekarang dalam menjumlahkan ini. Kemudian sigma Fy-nya min 3/3/2 kuadrat. Maka 3 kuadrat itu 9/4 plus negatif dikuadratkan itu jadinya positif. 3 kuadrat itu 9, akar 3 dikuadratkan itu adalah 3 ya, akar 3 kali akar 3, 3 per ini 2 kuadrat itu 4. Nah, sehingga dari sini kita bisa tulis R-nya sama dengan akar 9/4 ditambah 9 kali 3 itu 27. 27/4. 9 tambah 27 itu 36. 36 bagi 4, 9 ya. Berarti resultan
dari F2, F1, dan F3 itu adalah 3 Newton. Nah, ini jawaban resultan akhir. Nah, jadi seperti ini cara mencari resultan vektor dengan menguraikan vektor atau metode urai vektor. Ya, bisa dipahami kira-kira ya. Nah, untuk lebih memahami konsep penguraian vektor, jadi kita bahas soal lagi satu. Jadi agar lebih paham, kita bahas soal yang kedua. Jadi sama, nanti kalian mencari resultannya itu dengan menguraikan vektor. Nah, tapi di sini soal yang kedua itu kalian tidak diberikan gambar, jadi berupa kalimat. Kalau kalian nanti ketemu soal masih berupa kalimat, itu nanti kalian lebih mudah, itu kalian gambarkan dulu. Jadi kalian ganti gambar sendiri arahnya seperti apa, baru bisa menguraikan dan mencari resultannya. Nah, jadi di soal ini disebutkan itu ada Andi berjalan 4 akar 3 meter ke arah barat pertama. Nah, jadi kita gambarkan arah mata anginnya dulu ya. Jadi yang ke atasnya kita pakai utara, ke kanan timur berarti ini selatan barat. Jadi ke barat berarti seperti ini penggambarannya. 4 akar 3 meter. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Jadi lanjut dari sini ya ke utara sejauh 4 meter. Jadi seperti ini. Selanjutnya Andi berbelok 60 derajat ke arah timur. Jadi dia berbelok ke arah timur tapi hanya sebesar 60 derajat. Berarti seperti ini perjalanan Andi. Jadi dia berbelok 60 derajat dari barat ke timur. Jadi sudutnya di sini jadinya sejauh 8 meter. Nah, berapakah resultan perjalanan Andi? Nah, kita cari resultannya. Itu kalau kita perhatikan di soal di sini ada 3 buah vektor berarti ya. Ada S1, S2 dan S3. Nah, jadi di sini kita bisa lihat itu vektornya, kita lihat ada yang berhimpit dengan sumbu X dan sumbu Y tidak. Jadi S1 ini dia berhimpit dengan sumbu X, jadi dia letaknya di sumbu X, di horizontal, berarti tidak perlu diuraikan. Kemudian S2 ini juga sama, dia letaknya itu di sumbu Y, jadi dia berhimpit dengan sumbu Y, ini namanya S2 nya, jadi tidak perlu diuraikan. Yang perlu kita uraikan itu adalah vektor S3, jadi ini dia miring membentuk sudut, ini dia membentuk sudut 60 derajat ini terhadap sumbu Y nya. Tuh. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Tuh ya. Nah, langkah pertama berarti yang hanya kita uraikan itu adalah vektor S3-nya. Jadi tarik garis putus-putus dari ujung vektor, tegak lurus ke sumbu Y. Kemudian gambar, berarti vektor komponennya dari pangkal jadi pangkal ya, ingat ya. Nah, seperti ini. Jadi vektor komponen S3 Y-nya ke atas. Kemudian tarik garis putus-putus ini juga. Tegak lurus sumbu X. Ya, ini tarik garis putus-putus tegak lurus sumbu X. Nah, jadi vektor komponen di sumbu X, S3X-nya seperti ini. Nah, karena di sini 60 derajat, berarti berseberangan, yang sudut yang berseberangan di sini. Berarti ini juga besarnya 60 derajat sama. Nah, sehingga kita bisa cari sekarang besar S3X sama S3Y-nya. Jadi sama seperti tadi ya caranya. Kalian bisa lihat S3Y ini namanya di samping 60.
Berarti kalau samping kita pakai rumusnya cos. Jadi S3Y sama dengan sisi miringnya dikalikan dengan cos 60 seperti itu nanti caranya. Bisa ditulis langsung seperti ini ya. Sedangkan untuk S3X, kalau S3X ini namanya di depan. Kalau depan tuh kita kerjakan dengan sin, karena sin tuh depan per miring, ada depannya. Berarti sisi miring S3 dikali sin. Nah, atau bisa kalian lihat langsung S3Y-nya kalian pakai cos, berarti S3X-nya S3 kali sin 60 kali sin sudut yang sama. 8 cos 60 setengah. Jadi komponen D-nya 4 meter. Kemudian kalau sin 60 itu nanti bisa diingat nilainya setengah akar 3. Berarti S3X-nya 4 akar 3 meter. Sehingga sekarang udah vektor yang diuraikan tuh sudah kita uraikan ya, cuma S3 aja. Baru kita bisa cari resultan di X, sama nanti kita cari resultan di Y. Sekarang kita lihat, untuk mencari resultan di X, kita lihat gambar gaya yang ada di sumbu X. Jadi di sumbu X ini ada gaya S3X ke kanan sama S1 ke kiri. Hanya ada dua vektor, S3X ke kanan sama S1 ke kiri. Di sini kita pakai jarak ya, maaf ya. Ini S jarak. Jadi cari perjalanan di sumbu X sama perjalanan di sumbu Y. Nah, karena berlawanan berarti kita pakai yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Jadi di sini S3X-nya positif dikurangi sama S1. S3X tadi nilainya ini. S1-nya kebetulan nilainya sama. Berarti ini jawabannya 6. Nah, sedangkan mencari resultan di sumbu Y, berarti kita lihat vektor yang ada di sumbu Y. Di sumbu Y ini ternyata ada dua vektor. Jadi ada S2 arahnya ke atas dan sama S3Y juga arahnya ke atas. Berarti kalau arahnya sama, ini namanya segaris kerja ya, sama-sama di sumbu yang sama. Arahnya sama berarti tandanya sama. Kita pakai ke atas itu positif. Berarti di sini S3Y karena tanda yang sama berarti plus S2. S3Y tadi 4. Ditambah S2 juga 4. Berarti resultan di Y adalah 8 meter. Nah, sudah peroleh. Kalau kita gambar, jadi resultan di S karena 0 berarti tidak ada penggambaran vektornya, jadi panjangnya 0. Yang ada itu hanya penggambaran dari resultan di sumbu Y. Jadi ini tandanya kita ketemu plus 8 meter. Berarti arahnya adalah ke atas, karena kita pakai penulisan ke atas plus. Nah, inilah besar panjang arah penggambaran dari resultan di sumbu Y. Sehingga resultan akhirnya, ingat, jadi kita udah ketemu gabungan X dan ketemu gabungan Y, sisanya hanya ada X dan Y, tegak lurus. Untuk mencari kedua buah vektor yang tegak lurus itu adalah rumusnya akar vektor 1 kuadrat, di sini XX, tambah vektor 2 kuadrat, di sini vektor keduanya adalah SY. SX-nya 0, SY-nya 8. Akar 8 kuadrat itu 64. Atau dia balik hasilnya sama dengan nilai SY-nya sendiri.
Gitu. Jadi besar resultan perjalanan Andi adalah 8 meter, sama dengan besar resultan perjalanan di sumbu Y, karena jumlah resultan perjalanan di sumbu X itu adalah 0. Dan arah R-nya itu adalah sama dengan arah resultan di sumbu Y. Jadi kalau kita gambar dengan poligon, arahnya harusnya juga sama. Jadi ini namanya poligon ya. Kita gabungkan pangkal vektor 2 ke ujung vektor 1, kemudian kita gabungkan lagi pangkal vektor 3 di ujung vektor 2. Sudah ketiganya digambar, tarik garis antara pangkal menjadi pangkal ke ujung vektor terakhir. Nah, jadi ini tanda panah hitam ini adalah penggambaran resultan perjalanan Andi. Jadi arahnya ke atas. Jadi kita udah ketemu tadi arahnya ke atas resultannya. Dan besar resultannya adalah 8 meter. Jadi besar resultannya. Nah, jadi demikian materi mengenai mencari penjumlahan vektor dengan metode analisis atau dengan menguraikan vektor. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik ya semuanya. Jadi nanti kalian bisa pelajari kembali, disatukan dengan topik bahasan yang sebelumnya itu mencari resultan dengan metode grafis, yang ini adalah mencari resultan vektor dengan metode analisis, seperti itu. Baik, selamat belajar ya.